Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadratul muhtaramin wal mukarramin, jami'ul hadirin wal hadirat, hafizakumullah wa ra'akum wa ballaghakum aqsa munakum. Bil khusus Ketua DKM Masjid Baitun Nur dan para staf pengurus Masjid Baitun Nur yang senantiasa insyaallah mencurahkan nur dan mengeluarkan, mencetak orang-orang yang membawa nur dan cahaya insyaallah. Amin. Ketua Majelis Ta'lim Khairul Mursalin, para tokoh masyarakat, para alim ulama, para asatidzah, para sepuh, dan segenap para hadirin dan hadirat yang Allah Subhanahu wa taala undang kita semua pada pagi yang cerah yang penuh barakah ini ke rumahnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kita gerakan hati, azam, tekad yang kuat untuk memenuhi undangan itu. Lalu kemudian Allah taala hindarkan dari kita segala perihal yang bisa mencegah kita untuk bisa menghadiri undangan itu, sehingga alhamdulillah sekarang kita berada di rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin, daimil ifdal azimil nawal, المنعم بلا مثال والمبدع بلا زوال والذي جوده دائما ولم يزل هطال، والصلاة والسلام على سيدنا محمد مولى بلال البدر المتلال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه خير صحب وآل. Alhamdulillah, senantiasa puja dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat demi nikmat kepada kita semua. Ni'matul Islam wal iman, dan ni'matul hidayah wal taufiq, dan nikmat undangannya, sehingga alhamdulillah kita hadir pada waktu yang penuh barakah ini. Karena dikatakan ya ikhwan, dalam hadis baginda bersabda, burika li ummati fi bukuriha, diberkahi untuk umatku itu di pagi-pagi hari mereka. Maka waktu yang berkah adalah waktu pagi. Bahkan sebagian ulama berkata, kalau engkau mau mengetahui bagaimana suasana surga nanti, walaupun keindahan surga itu tak bisa kita bayangkan ya ikhwan, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar, tak pernah terdengar oleh telinga, terlihat oleh mata, bahkan tak pernah terlintas di hati. Keindahan surga itu akan tetapi kata ulama, dari segi masa atau nuansa dunia, yang paling mendekati dengan nuansa ketenangan surga adalah waktu setelah salat subuh sampai terbitnya matahari. Ya sekarang ini adalah waktu yang paling mirip dengan waktu surga katanya. Waktu antara salat subuh sampai terbitnya sampai isyraq. Oleh karena itu ikhwani, di waktu yang barakah ini, semua perkara yang kita lakukan ya enak. Mau berzikir, paling enak berzikir setelah subuh sampai terbit matahari, dan pahalanya luar biasa. Kita mengetahui baginda bersabda dalam hadis rawahu Tirmidzi, barang siapa salat subuh berjamaah, thumma jalasa yadhkurullah, kemudian dia duduk berzikir kepada Allah sehingga terbitlah matahari, kemudian dia salat 2 rakaat, pahalanya kayak apa itu? Pahalanya bagaikan dia menunaikan ibadah haji dan umrah tammatain yang sempurna dan sempurna dan sempurna ya ikhwan. Jadi bisa kita tiap hari dapat pahala haji umrah. Masya Allah, antum salat subuh berjamaah di sini, kemudian masya Allah baca salawatan, baca zikir, ta'lim. Tinggal jangan lupa nanti selepas selesainya majelis ini salat 2 rakaat.
salat isyraq, dan sekalian juga salat duha, mendapatkan pahala haji dan umrah yang sempurna. Nikmat waktu zikir paling enak itu ya sekarang, antara subuh sampai terbit matahari. Belajar paling nikmat belajar ya sekarang ini, pagi-pagi masih fresh, itu punya pikiran. Mau menghafal paling enak, waktu menghafal paling cepat itu kapan? Habis subuh sampai terbit matahari. Ya, segala kebaikan paling nikmat inilah waktunya. Pun sebaliknya, keburukan bagi mereka, na'udzubillah min dzalik, yang melakukannya, mereka rasa paling enak itu sekarang. Nah, jangan jauh-jauh. Kalau bukan keburukan lah, kebiasaan apa aja. Saya mau tanya, kalau tidur paling enak kapan? Tidur paling enak kapan? Paling nikmat tidur ya habis subuh. Lebih enak daripada tidur malam-malam. Makanya habis subuh itu, habis salat subuh berat, kayaknya mau duduk berzikir, berat banget. Apalagi datang ke masjid, apalagi. Wah, enak banget soalnya ikhwan. Tidur habis subuh itu nikmat. Makanya waktu itu waktu yang sangat barokah. Antara subuh sampai terbit mata, semua yang kau lakukan itu enak. Kaum sholihin mereka tidak mau membuang-buang waktu yang nikmat itu dalam kelalaian, atau mereka buang waktu dengan tidur. Mereka gunakan untuk berzikir, menjadi modal nanti untuk di akhirat. Wah, rela mereka melangkahkan kaki mereka di kegelapan malam, ikhwan. Bangun sebelum subuh, jalan kaki ke masjid, itu berat luar biasa, syuf. Jangan kira itu suatu yang sepele, itu suatu yang sangat-sangat spesial. Allah Ta'ala tidak mau untuk mengundang hamba yang biasa ke jamuan istimewanya. Yang Allah Ta'ala undang adalah hamba yang istimewa. Oleh karena itu ketika seorang hamba Allah Ta'ala izinkan untuk datang ke rumahnya dalam kegelapan malam, kemudian salat subuh berjamaah di masjid, itu hamba yang istimewa. Baginda Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Abu Dawud, "Basyiril masya'ina fil zulami ilal masajidi bid nurit tam yaumal qiyamah." Berikan kabar gembira kepada mereka, itu orang istimewa itu. Siapa? Al-masya'ina, yang mereka berjalan ilal masajid, menuju ke masjid dalam kegelapan malam. Fil zulami. Apa bisyarahnya? Apa kabar gembiranya? Bin nuritam, bahwasanya mereka akan mendapatkan cahaya yang sempurna nanti di hari kiamat. Itulah ya ikhwan. Cahaya, sebagaimana engkau berjalan di kegelapan malam, maka balasannya nanti engkau akan berjalan dalam keindahan dan keterangan cahaya yang akan menunjukkan kepadamu jalan menuju surga. Itu balasan bagi orang yang berjalan dalam kegelapan malam menuju ke masjid. Ufi riwayat dalam hadis yang lain, man shallal isya fi jamaah fa ka'annama qama nisfal lail wa man shallal subh fil jamaah fa ka'annama qama al-laila kullah. Barang siapa yang salat isya berjamaah, itu pahalanya kayak kita menghidupkan setengah malam dengan ibadah. Tapi kalau dia salat subuhnya berjamaah juga, maka pahalanya dia menghidupkan satu malam penuh dengan ibadah, ya. Itu derajat paling rendah untuk menghidupkan malam, paling minimal isya jamaah, subuh jamaah. Pahalanya dapat tuh, seakan-akan dia qiyamul lail katanya. Gitu. Dan ini ya ikhwani, dalam beberapa kajian guru-guru kita menceritakan perihal Masjidil Aqsa di Palestina. Semoga Allah Ta'ala yu'ajjil bil faraj laha insyaallah wa yu'idaha ila ayatil muslimin. Amin ya rabbal alamin. Masjidil Aqsa ini bukan cuma sekali dua kali jatuh ke tangan orang kafir, puluhan kali ya ikhwan. Bahkan dalam sejarahnya Masjidil Aqsa itu semenjak dibangun oleh siapa? Oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Beliau lah yang membangun Masjidil Aqsa. Semenjak terbangunnya Masjidil Aqsa, itu berapa kali perpindahan tangan antara kaum muslimin dan ghair muslimin? Berapa kali? Kemarin di perang salib, sekarang 22 kali telah terjadi perpindahan tangan. Wah, kata ikhwan, waktu terjadi perang salib, dirampas Masjidil Aqsa itu, yang kemudian nanti akan diambil lagi oleh panglima perang Salahuddin Al-Ayyubi.
Ketika jatuhnya Masjidil Aqsa ke tangan orang-orang kafir, dan itu terjadi pembantaian besar waktu itu ya kawan. Ada seorang muslim yang masuk tawanan, ditawan sama orang kafir. Orang muslim ini faham, dia sering baca kitab Injil. Ketika dia lewat dengan orang-orang kafir yang waktu itu menguasai Masjidil Aqsa, dia bilang, kebetulan lawan bicaranya itu orang kafir yang paham kitab juga. Orang muslim ini bilang, kalian ngapain merampas Masjidil Aqsa dari tangan kami? Padahal kalian tahu, sudah tertera dalam kitab kalian bahwasanya masjid ini akan kembali ke tangan kami di akhir zaman nanti. Lalu kenapa kalian merampas ini dari kami? Padahal kalian tahu ini akan kembali ke tangan kami. Ini kata orang muslim. Dijawab sama orang kafir itu, betul apa yang kau katakan. Tertulis dalam kitab kami bahwasanya masjid ini akan menjadi milik kalian di akhir zaman. Tapi tertulis juga dalam kitab kami bahwasanya tidaklah datang waktu itu melainkan subuh kalian sama seperti Jumat kalian. Kalau sudah kayak gitu, itulah waktunya akan kembali di masjid kepada kalian. Kapan? Bila mana subuh kalian sudah menjadi seperti Jumat kalian. Nah, begini ikhwan. Kita bisa mengukur kejayaan muslimin di akhir zaman dengan bedakan antara subuh dan Jumat. Salat subuh kita berapa shaf? Dan salat Jumat berapa shaf? Nah, segitulah jauhnya kita dengan kejayaan nanti di akhir zaman. Kalau seandainya subuh 2 shaf, sedangkan Jumat 10 shaf, berarti baru 1/5, kurang 4/5-nya. Dan terus begitu ya kawan. Di akhir zaman nanti kita yakin semua akan berjaya kembali Islam di akhir zaman, dibawa oleh Sayyidina Imam Mahdi dan akan turun Nabi Isa. Tapi sebelum ke sono, bangunlah dan persiapkan itu dengan apa? Dengan subuh berjamaah. Ini kunci pertamanya. Sebelum melatih ini, melatih itu, enggak, nomor 1 subuh berjamaah. Karena inilah yang tertera dalam kitab-kitab yang dahulu, kejayaan dan kemenangan muslim di akhir zaman bila mana subuh mereka persis seperti Jumat mereka. Yang hadir Jumat lah, itulah mereka yang hadir subuh. Semoga Allah Ta'ala berikan kita taufik untuk senantiasa bisa meramaikan salat subuh kita, sehingga dekat kita dengan kemenangan dan kejayaan Islam di akhir zaman nanti. Amin ya rabbal alamin. Wa hakadha ikhwani. Masya Allah, antum di sini subuh sudah berjamaah, berzikir, dan sampai sekarang nikmat ya ikhwan. Masya Allah juga tadi kita dengar dari Muqaddimul Barnamij juga DKM ini sekarang dalam acara Gema Muharram. Ikhwani subhanallah, pas banget. Enggak tahu gimana ceritanya, pas banget nih tanggal 1 Muharram sekarang nih kan. Pas banget. Tanggal 1 Muharram. Di sini kita mengingat peristiwa yang sangatlah agung. Ini biasanya kalau orang Muharram itu ngebahas masalah apa? Masalah hijrah, ya kan? Bagaimana baginda hijrah dari Mekah ke Madinah dengan letih, dengan banyak cobaan, luar biasa. Tapi kita akan bahas dari sisi lain. Perpindahan tahun itu ya ikhwan adalah suatu teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Hei, kau manusia yang hidup di dunia ini, tahun berganti loh. Maksudnya apa? Tahun berganti, bulan berganti, hari pun berganti. Al-Imam Hasan Al-Basri, Sayyidut Tabi'in, beliau berkata, "Innama anta ayyamun, fa idza dhahaba yaumun faqad dhahaba ba'duka." Hakikat manusia itu adalah berupa hari-hari. Itulah hakikat daripada manusia. Bila mana telah lewat beberapa hari, maka telah habis beberapa daripada dirimu, kata Sayyidina Hasan Basri. Ya, kalau kita bilang bertambah umur kita, sebenarnya bukan bertambah, berkurang sebenarnya. Dengan masuknya tahun baru, berkurang juga sebagian dari diri kita, sampai akan datang suatu hari nanti kita akan berpindah ke alam yang kedua, alam barzakh. Semoga Allah Ta'ala muliakan perpindahan kita itu ya Allah. Insyaallah setiap manusia pasti akan berpindah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Pasti ya ikhwan. Jangan tanyakan perihal mautnya, tapi tanyakan bagaimana perihal perpindahannya itu. La ilaha illallah. Seorang penyair Mesir, Ahmad Syauqi, berkata,
Dagatu galbir mar'i ga'ilatun lahu innal hayata dagaigun wa thawan. Farfa' li nafsika qabla ba'da mautika dzikraha fa inna dzikra lil insani umrun tsani. Beliau berkata, dagatu galbir mar'i, detakan jantung manusia. Selagi engkau hidup, pasti engkau akan merasakan detakan jantungmu. Sebenarnya detakan jantungmu itu dia mau ngasih nasihat, mau ngasih teguran kepadamu. Seraya dia berkata, innal hayata daga'ikun wa thawani. Kehidupanmu itu hanyalah berupa menit dan detik. Itulah hakikat kehidupanmu. Gak tahu sampai kapan kita di dunia, tapi sebenarnya kehidupan itu adalah tak, 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 tak. Nah itu kehidupanmu itu. Hanya berupa menit dan berupa detik. Entah itu setahun, entah itu 2 tahun, entah itu sebulan, entah itu beberapa hari, itu hanya beberapa menit, ya kawan. Digabungkan menit, beberapa detik. Bahagia. Maka jangan lewatkan detik-detik kecuali dengan kebaikan. Bahagia. Nah begitulah ya kawan. Umur yang Allah Ta'ala berikan kepada kita itu modal ya kawan. Modal yang sangat mahal. Di sini Al-Fakir hanya mau menceritakan satu cerita. Cerita yang nyata, bukan dongeng. Yang mana cerita ini senantiasa terjadi ya ikhwan. Dikatakan dahulu ada seorang nelayan. Nelayan ke laut dia nyariin ikan, dapat ikan yang dijual sama dia. Sebagian ikannya dibawa pulang untuk masak. Dan tiap hari dia hidup sederhana, sangat sederhana hidupnya. Ada rumah gubuk kecil di pinggir pantai. Dia sama istrinya berdua. Dan begitulah dia tiap tahun. Dia merasa berkecukupan dengan pekerjaannya itu. Suatu hari ketika dia lagi mancing, diambil ikan, ada sebagian yang dijualkan, sebagian ikannya dibawa ke rumah. Kayak biasa. Waktu ketika dia memberikan ikan itu ke istrinya, mau dimasak nih ikan ceritanya, dibelah ikan, dibersihin. Itu istrinya teriak ya kawan. Teriak. Bingung. Ada apaan bu? Datang si bapak. Wah pak coba lihat ikannya. Kenapa? Biasa ikannya. Pas dibuka dalam perut ikan itu ada mutiara. Lu'lu'ah kalau bahasa Arabnya. Ada mutiara. Si bapak juga heran. Ini beneran nih. Pas dilihat mutiara beneran nih ikhwan dalam perut si ikan itu. Wah, ya sudah, masya Allah. Senangnya luar biasa si bapak itu. Si ibu juga senang luar biasa. Akhirnya mereka duduk berdua. Gimana nih bu? Mulai berkhayal. Mulai berkhayal. Wah, ini ntar kita beli rumah yang gede, beli mobil, beli ini, beli itu, panjang lebar. Ya sudah, ntar dulu bu, ntar dulu khayalannya, ntar dulu. Ini kita mau jual ke siapa? Si ibu bilang, Pak ada nggak teman bapak orang kaya raya yang bisa beli mutiara ini? Ini pasti asli nih, nggak mungkin palsu, bukannya plastik nih, beneran mutiara. Oh ada, saya punya teman orang kaya di situ. Ya sudah, bapak ke sono deh. Langsung di hari itu juga si bapak itu bawa mutiaranya itu satu ke rumah temannya yang kaya raya. Diketok pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh Pak Fulan, silahkan ada apa? Ada hajat. Ya saya punya hajat nih apa? Saya mau menjual ini kepada sampean. Pas dilihat orangnya masya Allah, orangnya amanat, orangnya baik, orangnya faham. Pas dilihat, bapak dapat dari mana ini? Gimana ceritanya kok bisa dapat ini? Ya saya mancing kemarin, kalau dapat ikan itu subhanallah kebetulan yang ikan saya kasih istri ada ini dalam perutnya. Ini asli pak, bener asli ini. Nah, gimana? Maksudnya bapak gimana? Saya mau jual ini ke sampean. Sampean maukah beli ini dari saya? Oh, masya Allah. Temennya itu ikhwan, ini orang baik ya, alhamdulillah. Alhamdulillah temennya orang baik. Nggak mau nipu, nggak. Bapak terus terang katanya, ini mutiara. Kalau seandainya saya beli dengan semua yang saya miliki, semua harta saya, sak rumah, sak mobil, semuanya itu belum mencapai 1/10 daripada harga yang sebenarnya untuk mutiara ini. Tapi terserah bapak. Kalau bapak mau jual, saya langsung beli dengan semua yang saya miliki dan saya untung. Tapi kalau mau lebih untung lagi pak, saran saya
jangan Bapak jual ke saya. Jual ini kepada orang yang lebih kaya, karena dia akan bayar lebih banyak. Bapaknya bilang, tapi saya nggak punya teman yang kaya raya. Orang kaya ini bilang, saya punya Pak. Saya punya orang yang jauh lebih kaya dari saya. Dan saya yakin dia mau bayarin benda ini dengan semua hartanya. Yuk, besok kita ke rumah teman saya. Mulai akhirnya, ya akhirnya bapak itu nggak jadi jual mutiara sama temannya. Yaudah besok aja kita ke sana ke rumah Pak siapa gitu, yang lebih kaya lagi. Tapi kalau bahas sekarang, apa namanya? Crazy apa? Crazy rich. Ada orang crazy rich, ada yang cuma crazy aja ya, nggak pakai richnya. Aduh. Akhirnya besoknya dia sama temennya itu yang kaya raya itu berdua nyamperin rumah orang yang lebih kaya lagi, jauh lebih kaya lagi, bawa mutiara ini. Oh Pak Fulan, silahkan masuk. Ada apa? Kali ini teman saya ini dia nelayan dan dia mau menjual sesuatu. Oh silahkan. Pas dibuka bungkusnya itu dilihat mutiara. Ya, Masya Allah, orang yang kaya rayanya paham juga. Pas dilihat, dapat dari mana Bapak? Ya, saya dapat ini dari perut ikan, saya ambil ikannya itu, saya pancing mana kok. Ada ini dalam perutnya. Ini asli loh Pak. Iya saya tahu asli. Jadi, maksudnya gimana ini? Ini maksudnya si Bapak ini mau jual benda ini ke sampean. Oh langsung ya ikhwan. Dia bilang luar biasa. Saya siap beli. Dan berapa Bapak taruh harga, saya siap untuk beli dengan berapa yang Bapak minta. Kalaupun Bapak minta dengan semua yang saya miliki, saya akan kasih dan saya untung. Ya sudah bismillah, beli deh. Tapi jangan. Kenapa? Sama juga, orang baik juga kebetulan. Kalau Bapak mau jual kepada saya langsung beli sekarang dengan semua yang saya miliki. Tapi sebenarnya itu belum sampai 1/10 daripada harga yang sebenarnya mutiara ini. Mutiara mahal Pak. Lalu jadi gimana dong? Itu terserah Bapak. Kalau Bapak mau jual, saya senang. Oh, senang banget saya beli ini. Saya untung besar. Tapi kalau mau lebih untung lagi, jual ke orang yang lebih kaya dari saya. Bingung si bapaknya ini lah. Udah 2 kali kayak gini. Lah saya nggak kenal. Temennya juga ya kan sampai yang paling kaya. Enggak. Saya punya. Ke bahasa Arab namanya wazir. Apa wazirnya? Menteri. Menteri yang kaya raya, paling kaya di daerah sini sang menteri itu. Sudah kita ke sono deh. Kita nggak kenal, tenang aja. Saya kenal dengan Pak Menteri itu, Pak Wazir itu. Sudah, besok bareng-bareng kita 1, 2, bertiga berarti ya. Bertiga bareng-bareng ke Pak Menteri itu. Nah, si bapaknya pulang. Nih ikhwan nih, dari awal dapat mutiara itu si bapak senangnya luar biasa kan ya, sampai-sampai nggak tidur. Ngapain? Khoyal. Dia sama istrinya, ntar beli ini Pak. Iya Bu bener, ntar shopping tenang aja. Nggak tidur deh kawan. 3 hari nih, hari ketiga sekarang. Keesokan harinya bareng-bareng bertiga tuh si bapak sama temennya lagi. Bertiga jalan ke rumah si wazir Pak Menteri itu. Dibukain pintu dengan pengawalan segala macam, diperiksa. Masuk. Silahkan. Anda datang punya hajat apa Pak Menteri, Pak Wazir? Ini saya punya teman saya. Dia datang kepada kami untuk menjual apa yang dia punya, tapi dia juga bermaksud untuk menjual benda ini kepada sampean. Apa itu? Pas dilihat, itu tadi mutiara tadi. Dilihat sama si wazir tadi, si menteri tadi, dia paham juga. Oh, ini benda asli nih. Kau dapat dari mana? Sama juga ceritanya. Oh, dari nelayan ila akhirnya. Ini maksudnya gimana? Ini mau dia jual untuk sampean, kepada sampean. Berapa yang sampean mau kasih harga kepada si bapak ini. Oke. Dia lihat musyawarah sama keluarganya. Gini katanya. Saya siap bayar dengan berapa yang Anda mau. Kalaupun Anda mau dengan semua yang saya miliki, saya bayar ini. Ya sudah bismillah kita deal deh. Tapi bentar dulu. Sama juga. Nah, kenapa lagi nih? Pak, kalau seandainya saya beli ini dengan semua yang saya miliki ya, semua sak jabatannya ikut. Saya jual jabatan saya, semua yang saya miliki itu cuma bisa menghargai 1/10 daripada benda yang mahal ini. Ya jadi gimana? Ya terserah Bapak. Kalau Bapak mau kasih, saya kasih semua yang saya punya. Semua yang saya punya. Kalau mau. Tapi kalau mau lebih
banyak lagi untungnya. Saya rasa dan saya yakin nggak ada orang yang bisa memberikan harga yang sebenarnya kecuali satu. Siapa? Sultan, raja. Itu yang bisa. Selain raja nggak ada yang bisa. Siapa yang bisa bayarin benda mahal ini? Satu-satunya yang bisa bayarin ya si raja itu. Raja dengan baitul mal, rumah hartanya itu yang bisa menghargai mutiara yang mahal ini. Semuanya bilang, lah tapi kalau untuk masuk ke raja, ya kerajaan ya susah banget gitu ya. Tenang aja katanya, saya bisa temenin kalian untuk bisa ketemu dengan sang raja itu. Kita jual barang-barang deh. Oh, gimana Pak? Terserah, mau jual kepada saya? Oh jangan deh, besok aja kalau gitu. Kita bareng-bareng ke si raja. Mulailah si menteri itu minta janji untuk bisa ketemu perihal penting. Esokan harinya jalanlah mereka berapa ya? Berempat berarti ya. Si bapak sama temannya, sama si wazir, si menteri ini. Berempat mereka jalan. Mulai masuk ke kerajaan, diperiksain dulu, segala macam di-scan. Masuk dalam kerajaan yang luar biasa megahnya. Mereka melihat si raja duduk dalam singgasananya dengan pengawal-pengawal yang luar biasa. Mulailah Pak Menteri yang bisa ngomong. Wahai yang mulia, kami datang bermaksud baik. Ada apa? Ada apa gerangan Pak Menteri? Ini temannya saya. Dia punya benda yang dia mau jual kepada yang mulia. Ada apa? Terus dibukain itu mutiara. Nah, si raja ini nggak paham ini asli atau nggak asli. Tapi dia punya orang yang bisa lihat. Ini apa ini? Ini nggak asli nih. Tapi nggak, ini asli wahai raja. Dipanggil temannya itu yang bisa ngelihat, meneliti. Coba kau tengok, kau teliti dulu. Dibisikin si raja itu. Dia musyawarah sama teman-temannya yang lain, penasehatnya. Si raja ini bilang, ini asli betul. Kau dari mana bisa dapat ini? Ini susah dapatnya. Ini biasanya nggak ada kecuali di dalam laut yang paling dalam. Nah, iya, aku ambil dari ikan, dalam ikan ini, dalam perut ikan. Jadi gimana apa maumu? Ini Pak nelayan ini mau jual benda ini ke yang mulia karena sebenarnya dia menawarkan ini kepada kami. Tapi kami nasihati dia, jangan jual kepada kami. Kau akan rugi. Satu-satunya orang yang bisa membeli ini dengan harga yang sebenarnya adalah yang mulia saja. Yang lain tidak bisa. Akhirnya raja itu bilang kayak gini, Pak nelayan, betul apa yang mereka katakan semua itu. Temannya bapak orang yang jujur, temannya lagi juga jujur dan benar. Pak Menteri ini juga semua jujur. Kalau mereka menjual, kalau mereka membeli benda ini mutiara dengan semua yang mereka miliki itu hanya bisa menghargai 1/10 daripada harga sebenarnya dari mutiara ini. Dan benar, saya rasa tidak ada yang bisa membelinya kecuali saya dengan harga yang sebenarnya. Oh senang nih si bapak. Oh dia mentok di sini berarti nih. Jadi gimana ya raja? Berapa harganya? Gini Pak katanya. Kita buat MOU dulu, tanda tangan. Siap. Ini saya mau bayarin dengan semua yang ada di Baitul Mal saya. Ambil tuh semua tuh yang ada di apa kalau bahasa kita ya Baitul Mal ya. Nggak ada lagi sih sekarang aja. Apa? Gudang, gudang harta lah. Gudang harta. Semua yang ada di gudang harta saya itu ambil tuh semua tuh. Tapi ada tapinya nih, ikhwan. Saya hanya izinkan Bapak untuk mengambil apa yang ada di gudang harta saya itu Baitul Mal. Saya akan membukakan Baitul Mal itu besok pagi jam 8. Terbukalah pintu Baitul Mal untuk Bapak. Dari situ Bapak silahkan ambil, pindahkan semua yang ada di Baitul Mal untuk Bapak sebagai harga mutiara ini. Tapi saya akan tutup kembali Baitul Mal itu kapan? Jam 4 sore. Jam 4 sore saya akan tutup kembali. Jadi inilah masa Bapak untuk bisa ambil apa yang ada di gudang harta saya. Berapa jam itu berarti? 8 jam. 8 jam? Cukup nggak? Oh, bapaknya bilang cukup banget. Sudah, tanda tangan gitu. Bapak tanda tangan, si raja tanda tangan. Diserahkanlah mutiara itu kepada si raja. Dengan harga besok akan diberikan apa yang ada di Baitul Mal. Tapi cuma 8 jam waktu untuk mengambilnya. Akhirnya si bapak musyawarah sama teman-temannya yang 3 tuh. Si menteri, gimana nih? Oh iya Pak, berarti Bapak harus ini pesen apa namanya kalau bahasa kita mobil truk
gerobak-gerobak gitu. Biar apa bapak yang boleh masuk cuma dia nih, si bapak ini. Kita akan nungguin di depan. Bapak apa namanya? Estafet gitulah. Nah, ini bapak keluarin, kita yang ambil. Kita masukin truk yang pertama jalan, truk kedua jalan. Sudah dirapiin. Jadi semalaman tuh mereka meeting. Besok di hari hanya ya ikhwan. Berapa truk sudah nunggu di depan karena gede itu gudang harta itu, Baitul Mal gedenya luar biasa. Nah, mulai teman Baitul Mal gudang harta itu ada penjaganya, ada algojonya. Dibukakanlah gudang harta jam 8 pang, masuklah si bapak nelayan ini ke Baitul Mal. Yang lain nungguin di luar, teman-temannya itu yang lain juga gerobak-gerobak segala macam. Pas masuk ke gudang hartanya raja, langsung takjub dia dengan apa yang ada di dalam gudang itu. Dan dia yakin ini sudah menjadi milikku semua. Semua punya nih. Itu gedenya luar biasa ya ikhwan. Baitul Mal gedenya luar biasa. Mulai si bapak ini jalan menelusuri satu demi satu. Ada kalung, ada cincin, ada emas, ada ini, ada itu. Ruang pertama, banyak kamar-kamar lagi. Ruang kedua ada keping-kepingan emas dinar. Ada lagi perak, dirham, ada ini, ada itu, ada hiasan yang luar biasa, lampu. Mulai jalan dari kamar ke kamar, dari ruangan ke ruangan, belum kelar-kelar, jalannya itu belum kelar-kelar. Dia belum ngambil nih ceritanya nih, dia pengen tahu ujungnya di mana nih. Terus jalan, nggak kerasa ya kawan. Jam 9 lewat, jam 10 lewat, 11, jam 12, 4 jam itu dia habisin buat apa? Buat jalan-jalan toh. Baru nyampe ke ujungnya jam 12. Oh ini ujungnya. Ini bisa sih, cuma 2 jam cukup untuk apa namanya, untuk ngambil. Nah, ketika dia sudah merasa ketenangan untuk memiliki semua ini dan dia yakin ini sudah menjadi miliknya, mulai dia merasa kecapean dan lapar. Dia panggil itu petugas Baitul Mal, kau sini. Kau hari ini jadi jadi babuku, jadi apa namanya, pembantuku. Ini aku minta makanan yang lezat, yang enak, yang makan yang siap, disiapin tuh. Dalam Baitul Mal disiapin hidangan yang luar biasa, dia makan sendiri. Dia terusin lagi, udah mulai membawa harta-hartanya. Nah, di sini muskilahnya. Karena berapa itu? 4 hari 4 malam nggak tidur, dalam keadaan kenyang lagi sekarang, dan dalam keadaan tenang, ini sudah menjadi miliknya. Baru bisa ngantuk akhirnya si bapak itu. Kemarin nggak bisa ngantuk, mengkhayal. Sekarang udah hilang khayalannya karena dia sudah merasa memiliki. Ada ketenangan di situ. Mulai bisa ngantuk tuh dia tuh. Ngantuk berat. 4 hari nggak tidur. Ngantuk luar biasa berat. Aduh, gimana ini? Orang pada nungguin di depan sana ya ikhwan. Dia sudah mulai bawa. Nggak kuat nerusin jalannya. Duduk dia. Tadi aneh, nggak, kalau begini bisa pingsan ini. Harus istirahat sebentar, walau sebentar. Dia lihat ada tempat yang enak buat duduk, ada bantal di situ, dia duduk, akhirnya duduk. Sebentar ya, rebahan. Rebahan sebentar, ya semenit 2 menit, ntar bisa cukup ini semua 2 jam bisa ke bawah semua ini benda. Mulai si bapak itu duduk di bantal yang sangat empuk itu dan tertidur. Nah ini problemnya ya Pak. Gara-gara 4 hari nggak tidur, nemu bantal yang empuk lagi, dalam ketenangan yang luar biasa. Mulai itu jam 2, jam 3 lewat, setengah 4 sudah, jam 4 kurang seperempat, sampai berdeteng jam 4 dan si bapak ini masih tidur. Apa yang terjadi? Datang Haris, penjaga Baitul Mal itu, sama algojonya, nyariin mana si bapak ini. Tahu-tahu dia lagi bawa harta yang banyak, tapi dalam keadaan tidur di bantal. Dibangunin, bangun. Bangun dia, terkejut. Jam berapa ya sekarang katanya? Jam 4. Masa iya? Iya. Langsung buru-buru dia mau lari. Buru-buru dia ambil gini-ginian, mau lari ke pintu. Dipegang sama si algojo. Nah, mau kemana ente? Entar dulu. Sekarang udah jam 4. Apa janjimu sama si raja? OU-nya apa isinya? Sampai jam 4 kan terbuka, sekarang udah lewat jam 4 nih. Kau harus taruh tuh apa yang ada di tanganmu. Enggak bisa, ini aku sudah ambil. Enggak.
Kenapa engkau nggak keluarkan sebelum jam 4? Udah jam 4 sudah bukan milikmu lagi semuanya, ini kembali ke milik raja. Sebelum jam 4 dari jam 8 betul ini milikmu semua. Tapi sayang, kenapa kau nggak keluarkan? Habis waktumu. Lo nggak bisa gitu, aku sudah ambil. Mau kabur dia, ikhwan. Nggak bisa, dipegang sama si algojonya itu. Nggak harus. Nggak mau keluar akhirnya. Ini punya aku semua nih. Iya tadi punyamu, sekarang nggak lagi. Wah, akhirnya apa? Ditendang sama si algojo, keluar akhirnya si bapak. Itu dalam keadaan tangan yang hampa. Teman-temannya yang 3 itu, sama si menteri, sama gerobak-gerobaknya pada marah. Mana ente? Dari pagi kita tungguin nggak keluar-keluar. Wah, dia cerita. Ini gede, saya lihat dari ruangan ke ruangan, saya keletihan, minta makan, ketiduran akhirnya. Wah, jadi kacau malam. Akhirnya dia keluar dari Baitul Mal itu nggak bawa sama sekali harta, wala sedikit pun. Apa yang terjadi, ikhwan? Semua pada marah sama dia. Dia juga bingung. Nyeselnya luar biasa. Kenapa dia tidur? Akhirnya apa? Dia mengajukan permintaan untuk bisa ketemu raja di keesokan harinya. Besoknya bisa ketemu raja. Oh, Pak nelayan lagi. Dikawal sama teman-temannya itu yang 3 itu. Permintaan darurat sekarang. Ada apa, Pak? Gimana? Sedang kau ambil apa yang ada di gudang hartaku? Sang raja yang mulia, begini ceritanya. Aku masuk, aku lewati kamar demi kamar. Oh, makan, habis itu duduk, ketiduran, gak sengaja. Sampai jam 4. Jadi gimana maksudnya? Saya minta diberikan kesempatan kedua. Jangan 8 jam deh, sejam aja. Cukup 1 jam. Yang mulia bukakan kepada saya Baitul Mal itu, biar saya masuk dan saya ambil walaupun sedikit. Sekarang saya rugi. Saya nggak dapat apa-apa. Yang mulia dapat mutiara saya, tapi saya nggak dapat apa-apa. Gimana? Si raja dengan mudah mengeluarkan MOU-nya. Ini sudah tanda tangan di sini sama saya. Inilah kesempatanmu dari jam 8 sampai jam 4. Ya salah sendiri, kenapa kau tidur? Kenapa kau sia-siakan? Jangan gitu dong. Ya nggak bisa, ini kesepakatan. Oh, panjang lebar negosiasi, nggak jebol ya, ikhwan, nggak bisa. Oh, dia marah sama si raja, rajanya juga gimana lagi? Ya, sudah kesepakatan. Akhirnya ya sudah, dikeluarkanlah mereka semua dari kerajaan itu dalam keadaan hampa, tak bawa apa-apa. Kembali Pak nelayan ini ke rumahnya. Yang tadinya sudah mengkhayal 4 hari 4 malam nggak tidur, khoyal sama istrinya, istri juga masya Allah ikut khoyal, balik dalam keadaan hampa, menjadi nelayan lagi akhirnya. Nangis si bapak itu, luar biasa nangisnya. Nyesel, kenapa tidur? Kesempatan sudah depan mata padahal. Antum tebak, ini cerita apaan ya? Ini kayak dongeng anak kecil ini. Biasanya kalau kita sebelum tidur dikasih dongeng tuh sama orang tua. Enggak ya, ini bukan dongeng. Ini cerita kenyataan. Bahkan cerita ini kenyataannya tahun berapa terjadinya? Bukan tahun berapa, setiap saat terjadi cerita itu. Maksudnya apa? Ikhwani begini, hakikat dari cerita ini adalah sosok sang nelayan yang bernegosiasi dengan sang raja yang mulia, yang mempunyai kekayaan yang tak terhingga. Dan dia mempunyai mutiara yang sangatlah mahal, yang akhirnya dibeli sama si raja itu dengan gudang hartanya. Tahukah gerangan, siapa Pak nelayan itu? Dijawab, Pak nelayan itu adalah aku sekarang yang duduk di sini dan kalian, para hadirin, para pendengar. Kita semua nelayan sekarang. Yang mana kita terkejut mendapatkan mutiara yang mahal. Mutiara itu, apa itu mutiara? Nah itu dia itu, mutiara adalah waktu. Mutiara waktu itu mahal. Kita jualin mutiara ini ke orang kaya, dia bilang, aku seandainya membayar ini mutiara dengan semua yang aku miliki, takkan bisa. Coba bayangin, orang sekaya-kayanya di dunia bisa nggak ngebalikin 5 menit yang lalu dengan semua yang dia miliki, dengan teknologi secanggih-canggihnya, bisa nggak dia balikin? Nggak, 5 menit aja, jangan besok, jangan kemarin, 5 menit dengan harta yang melimpah, teknologi yang mutakhir, nggak bakal bisa mengembalikan 5 menit yang lalu. Itulah harganya waktu ya ikhwan. Akhirnya apa? Semua menyarankan dan semua tahu, kita juga tahu, nggak ada yang bisa membeli waktu ini kecuali sang raja, ialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka datanglah kita kepada Allah menawarkan ini.
mutiara yang kita miliki ini. Dan benar Allah Ta'ala mampu untuk membayarnya. Maka Allah Ta'ala bukakan gudang hartanya. Apa itu gudang harta? Ini dunia kita sekarang. Kita sekarang berada dalam gudang hartanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang apa yang ada di situ ente ambil. Tapi ada tapinya apa? Dalam cerita itu kan mulai dari jam 8 sampai jam 4. Nah, jam 8 itu adalah waktu kelahiran kita. Masuk ente dalam gudang harta itu. Tapi jangan lupa, jam 4 adalah hari kematiannya. Dan si Al-Gojo tadi itu adalah malaikat Israel yang akan membangunkanmu. Bangun sekarang, ada waktunya keluar. Sekarang kita dalam gudang harta yang melimpah luar biasa ya ikhwan. Jangan kira harta itu benda, duit ataupun rumah ataupun mobil. Enggak. Yang dimaksud dengan harta di sini adalah ibadah. Itu hakikat daripada emas dan perak yang ada dalam gudang harta itu. Silahkan kau hidup di dunia, silahkan ambil harta sebanyak-banyaknya. Maksudnya apa? Silahkan, tafadhol. Selagi bisa sholat, selagi bisa i'tikaf, selagi bisa puasa, ya puasa. Selagi bisa sedekah, ya sedekah. Itulah harta karun yang ada di gudang harta yang luar biasa sekarang kita di sini. Akhirnya sebagian dari kita sebagai nelayan tadi karena luar biasa takjub dengan gudang harta yang tiada ujungnya. Benar, dunia di mana ujungnya, ikhwan? Wah, luar biasa, luas banget. Amal-amal baik sangat banyak. Kita lihat, wah, wajib banget ini. Sebagian dari kita yang merasa capek, kelaparan. Aduh, makan dulu. Wah, ngantuk, tidur akhirnya. Sampai akhirnya nanti akan berdetenglah jam 4. Dan datang malaikat Israel. Bangun. Sekarang saatnya keluar. Ketika datang malaikat Israel, ketika datang beliau itu, kita akan berkata, entar dulu, tunggu sebentar. Kenapa? Aneh mau sholat 2 rakaat. Nah, ini kayak tadi nih ceritanya. Sebentar. Aneh mau ngambil yang ini nih. Ini aja ambil. Gak bisa. Kalau seandainya engkau lakukan itu, lakukan ini. Kalau seandainya engkau ambil harta ini sebelum jam 4, engkau punya. Tapi sekarang bukan milikmu lagi. Kalau seandainya sebelum aku datang, kata Israel tadi, coba engkau sholat 2 rakaat, silahkan. Tapi setelah aku datang, gak ada lagi kita yang sholat 2 rakaat. Apa? Diusir dari gudang harta itu dan dicabutlah nyawa kita oleh malaikat Israel. Apa yang terjadi, ikhwan? Dalam cerita tadi, Pak nelayan akhirnya negosiasi ke si raja lagi. Nah, ini juga. Besok nanti di hari kiamat, sebagian kita akan bernegosiasi kepada Allah Ta'ala. Nah, ini cerita ringkasannya ada di Al-Quran. Sebagian orang akan bernegosiasi kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, kembalikan kami ke dunia. Kayak nelayan tadi. Raja, kasih ini sejam aja. Anda mengambil beberapa deh, jangan sampai kosong kayak gini. Inilah firman Allah Ta'ala yang menceritakan keluhan beberapa hamba-hambanya apa ya? Rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu. Ya Allah, kembalikan aku ke dunia. Sebentar aja. Ngapain? La'alli a'malu salihan fima taraktu, untuk aku beramal soleh yang telah aku tinggalkan walaupun sedikit. Ya Allah, minta sebentar aja 2 rakaat. Dalam ayat yang lain, fa'asaddaqa, aku pengen bersedekah ya Allah, pengen. Si raja ngeluarin MOU, ya kan? Allah akan juga bilang, kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Nggak bisa. Kan udah janji kita. Ente kasih kesempatan dari lahir sampai mati. Silahkan, ente mau buat apa aja di situ, mau sedekah, mau sholat, mau puasa, engkau bangun harta yang besar nanti untuk di surga. Tapi jangan kau sia-siakan. Tapi kalau sudah datang Israel dalam jam 4, nggak ada lagi waktunya untuk itu semua. Yang ada cuma muhasabah nanti. Nah begitu dulu. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa ra'iha jahannam ila akhir ayat yang ma'ruf itu. Nah, itulah cerita yang senantiasa terjadi di setiap zaman, di setiap masa. Maka jadilah engkau nelayan yang pandai. Jangan jadi nelayan yang hanya takjub dengan kemegahan gudang harta, namun lupa dia akan keluar daripada gudang itu. Sebelum jam 4 harus keluar. Maka ambillah harta itu sebelum jam 4. Jangan sampai datang jam 4 kau masih dalam keadaan tidur atau terlena. Jangan sampai ketika datang Israel kita dalam keadaan terlena atau tidur. Jadilah engkau ketika datang Israel dalam keadaan senang karena engkau membawa bekal yang banyak untuk akhirat nanti. Semoga Allah Ta'ala berkahi waktu kita. Dan semoga Allah Ta'ala jadikan tahun yang datangnya tahun yang penuh keberkahan, penuh rahmat. Dan Allah Ta'ala sadarkan kita dari kelalaian kita,
sehingga kita bisa membawa bekal yang banyak untuk akhirat nanti insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ya man wafaqa ahlal khair wa a'anahum alaih. Wafiqna Allahumma lil khair wa a'inna alaih. Barik Allahumma fi hadzal masjid wa man shalla fihi wa man i'takafa fihi wa man jalasa fihi wa barik lahu fi hadzal majlis wal hadirin fihi wad darisin wal tullab fihi wa wajma'na wa iyyahum fi dari karamatik. وأغر عين نبينا بنا في الدنيا والآخرة وحنن روحه الشريف إلينا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.